Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kali ini terinspirasi oleh channel Filmers ya dari temen gue, dan sudah nonton film buriknya, versi buriknya ya, karena versi buriknya juga lumayan karena gue bisa sekarang review film The Batman. Ini gue nggak tahu Batman versi apa ya, karena belum ada di layar lebar, yaitu Batman sebagai seorang detektif jenius. Mungkin di bawah arahan Matt Reeves karakteristik itu akhirnya muncul ya. Tapi si Batman ini sekarang bukan menghadapi alien maupun penjahat berkekuatan unik lainnya, tapi mengusut kasus pembunuhan berantai. Seorang Bruce Wayne atau Robert Pattinson baru memasuki tahun keduanya menjadi vigilante di Gotham. Biar demikian, James Garden dari GCPD, Gotham City Police Department, sudah begitu mempercayainya aktif melibatkan Batman dalam penyelidikan, sedangkan para kriminal menaruh rasa takut kepada Batman. Bicara Batman adalah soal reputasi, figur yang sanggup menebar ketakutan bahkan sebelum menampakkan diri. Reeves menekankan itu, yang mana belum pernah benar-benar dimaksimalkan film-film sebelumnya. Penonton belajar tentang bagaimana dunia memandang seorang Batman ketika penjahat lari tunggang langgang hanya karena melihat bat signal menyala di langit. Musik gubahan Michelle Giacchino mengiringi kan, terdengar bak raungan alarm tanda bahaya bagi pelanggar-pelanggar hukum. Andaikan itu ada di Indonesia, pasti para koruptor sudah berhamburan kemana-mana ya. Tapi lawan Batman kali ini berbeda coy. Terjadi rentetan pembunuhan dengan jajaran pemangku jabatan Gotham menjadi korban. Pelakunya Riddler yang dibawakan layaknya teroris sinting oleh Paul Dano, meninggalkan surat berisi teka-teki untuk Batman di tiap TKP. Alih-alih si Batman takut, Riddler seorang justru menantang sang vigilante. Nah, teka-teki itu tersebut merupakan pondasi alur filmnya, membawa Batman menginvestigasi motif dibalik aksi Riddler, mempertemukannya dengan beberapa figur dunia bawah seperti Carmine Falcone, si bos mafia Gotham ya. Kemudian ada Penguin, kemudian juga bertemu dengan Selina Kyle, seorang waitress di klub malam milik Penguin yang punya identitas lain, yaitu sebagai Catwoman, si pencuri hati bukan. The Batman diberkahi jajaran aktor pendukung yang sangat mumpuni. Jeffrey Wright menciptakan dynamic duo antara Batman dan Gordon, sementara Zoe Kravitz adalah Catwoman terbaik setelah Michelle. Ini fatal sekaligus sensual. Porsi si Andy Serkis itu minim, tapi Alfred berhasil dia bawa melakoni peran yang lebih dari pelayan serta figur ayah, yakni tandem Bruce dalam proses memecahkan misteri. Di paragraf pertama saya menyebut Batman versi Nolan punya nuansa grounded. Sebenarnya itu kurang tepat sih, terasa sedemikian karena hadir pasca duologi campy milik Schumacher. The Batman lain cerita, inilah sebenar-benarnya a grounded Batman movie. Tentu beberapa teknologi tetap berperan, seperti kamera berwujud lensa kontak misalnya. Sebab tanpa teknologi, ya Batman bukanlah Batman, namun kuantitasnya ditekan. Demi mereplikasi komiknya, Reeves memposisikan mayoritas baku pukulnya itu di bawah pencahayaan yang luar biasa minim, gelap-gelap gimana gitu. Sedangkan satu-satunya car chase didominasi oleh close up agar tampil atmosferik. Teknik-teknik tersebut menyulitkan penonton ya menikmati aksi secara utuh, tapi setidaknya itu terjadi bukan karena ketidakmampuan. Ketimbang blockbuster yang menghibur, visi sang sutradara adalah membangun dunia yang syarat teror. Gotham merupakan kota yang dirundung ketakutan. Polisi serta pejabat korup takut akan penghakiman Riddler. Penjahat takut akan pembalasan si manusia kelelawar itu. Rakyat sipil pun takut bakal jadi collateral damage. Riddler itu ibarat representasi ketakutan protagonis. The Batman bermain-main dengan gagasan bahwa Batman adalah simbol. Bagaimana jika ia malah menjadi simbol para penebar teror? Namun sayang, eksplorasi psikis naskahnya masih berada di area permukaan. Akibatnya durasi hampir 3 jam itu terkesan kurang dimaksimalkan.
Nah, seorang sinematografi Greg Fraser membuat Gotham bagai gerbang neraka, sementara musik Michelle Giacchino memancing perasaan was-was. Ditambah kesabaran Reeves menggulirkan tempo. Menonton The Batman lebih dekat dengan pengalaman menonton horor atmosferik slow burning daripada film superhero. Kecemasan senantiasa mengikuti sampai di klimaksnya yang meski minim aksi tapi tampil sangat intens. Kita terbiasa loh dengan suguhan superhero konvensional yang memberi rasa aman, memberi keyakinan bahwa penonton tengah menyaksikan aksi jagoannya menuju kejayaan. The Batman menghilangkan zona nyaman itu, membumi, mengerikan, dan tidak nyaman. Menariknya, walau mengandung semua itu, The Batman sejatinya adalah cerita yang hopeful. Kegelapan di dalamnya bukan wujud perspektif pesimistis kedua penulis ya, melainkan bagian dari proses. Bruce yang baru memasuki tahun kedua memakai topeng kelelawarnya itu digiring untuk mencari cara menyalurkan luka dan amarah. Lalu memahami bahwa jika ingin menjadi suar dalam kegelapan, ia sendiri tidak boleh tenggelam dalam kegelapan itu. Oke Sobat NG, itu saja review kali ini The Batman. Meskipun gua tontonnya dalam versi yang burik, tapi oke lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat dan bahagia.